ada dosa besar yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Apa itu? Membiarkan kesalahan, kemaksiatan, dan kemunkaran terjadi, padahal itu di lingkungan keluarga besar kita, di lingkungan sosial kita, di lingkungan sosmed kita, yang mereka pelakunya adalah keluarga besar kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tanpa kita berusaha untuk menghilangkan dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan tanpa mengingkari dengan hati dan perasaan kita. Padahal kata Nabi, man ra'a minkum munkaro falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kita melihat kemunkaran, diwajibkan untuk merubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan otoritas kita, rubah. Apabila tidak mampu karena suatu alasan, kita takut atau bagaimana atau kurang ilmu, maka fa illam yastati fa bilisanihi, dengan lisan kita ingatkan dengan baik. Kita nasihati baik-baik. Tak mampu juga, takut. Ingkari dengan hati. Walaupun itu selemah-lemahnya iman. Ingkari dengan hati. Ini salah. Ingkari itu salah. Doakan mereka agar mereka dapat taufik dan hidayah. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti kita membenarkan kemaksiatan. Itu. Tetapi ingat, semampu kita. Kita bisa satu ayat, kita sampaikan, kita ajak. Baligu ani walau ayat. Walaupun kita cuma bisa satu ayat, sampaikan, dakwakan, ajak. Kita mungkin bukan ustadz, tapi kita semua da'i, saling mengajak. Jadi nggak harus jadi ustadz dulu, nggak harus jadi kiai dulu, nggak harus jadi ulama dulu. Karena semua kita adalah da'i. Ayo saling mengajak, mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena kalau kita diam, kita dosa besar yang tidak dirasa. Semampunya, apa yang kita bisa, itu yang kita ajarkan. Apa yang kita tahu, itu yang kita jawab. Jangan pernah menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak paham. Jangan gengsi, jangan malu mengatakan, ana la adri, saya nggak tahu. Jangan gengsi mengatakan, ana la uhsinu, saya tidak mengerti. Jadi jujur saja. Atau ketika kita ditanya, kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena dosa besar. Kita memberikan hukum tetapi kita tidak paham. Kita hanya menjawab apa yang kita mampu, apa yang kita pernah pelajari, apa yang kita mampu. Kemudian ingat, pahala berdakwah itu dahsyat. Pahala yang luar biasa. Mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, sebuah jalan atau yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala dari orang yang telah dia ajak tanpa mengurangi pahala dia. Dahsyat. Kalau ingin lebih cepat melipat gandakan amal dengan waktu yang singkat, berdakwah. Ajak orang dalam kebaikan, cegah dalam kemunkaran. Jangan takut. Kemudian juga ketika kita berdakwah, itu merupakan pahala jariah yang akan terus mengalir ke kubur kita. Kalau kita sudah mati. Maka ayo berdakwah, ayo semangat berdakwah. Tapi ingat, tugas kita hanya mengingatkan wama alaina illa balagul mubin. Ingatkan dengan jelas, apabila mereka menerima, alhamdulillah, tidak menerima, tak masalah. Walaupun kita hanya punya satu ilmu, satu ayat, satu hadis, sampaikan. Jawab. Nah, tapi memang resiko dakwah itu sangat besar dan berat. Kenapa berat? Karena memang dakwah itu, atau mengajak, atau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu, merupakan pekerjaan yang hebat. Pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Pekerjaan terhebat adalah berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran. Yang bikin gak tenang tuh lingkungan sekitar yang kadang gak nerima diri kita yang apa adanya. Kita gak masalah tidak diterima oleh lingkungan, yang penting diterima oleh Allah. Karena kalau kita mencari tempat semua lingkungan harus menerima kita, nggak bisa. Nabi Muhammad semulia itu masih ada aja yang nggak suka. Masih ada yang tidak mau menerima, itu Rasulullah yang sangat mulia. Menjadi uswatun hasanah kita. Ada aja yang. Jadi hidup itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan Rasul diusir dari Taif. Diusir, dia lempari batu, nggak diterima dakwahnya. Apalagi kita makhluk akhir zaman yang bodoh ini. Yang penuh dengan dosa ini. Yang cetek, yang aduh. Pastilah wajar, sabar. Kadang di keluarga sendiri kita nggak diterima. Di lingkungan nggak diterima. Intinya tujuan kita bukan ingin diterima oleh manusia, tapi ingin diterima oleh Allah. Ya, Ibrahim diusir dari Babylon, dari desa Ar, desa Kur. Diusir, dibakar dulu sebelum diusir. Semua orang, bahkan bapaknya sendiri Azar, membakarnya, mengusirnya. Karena nggak diterima. Ya, apalagi kita bukan nabi, wajar kalau misalkan kita ditolak, sadar diri aja mungkin ada yang salah, ya.
mungkin kita mengakui salah. Kalau merasa, ya Allah, saya perasaan sudah maksimal deh. Saya sudah mengikuti Rasul, sudah benar sesuai dengan Quran dan hadis, masih juga disalahin, masih juga nggak diterima, nggak apa-apa. Ujian, nggak masalah.